Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wal bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirina wal hadirat, awil musyahidina wal musyahidat,
Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Isya dan Tarawih di rumah mengaji Al-Azzam Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dalam keadaan sedih bercampur gembira, kita sampai juga ke penghujung dari bulan puasa. Hari ini atau malam ini malam ke-29, berarti 2 malam saja dengan ini insyaallah puasa tahun ini akan kita rayakan dengan Idul Fitri. Walaupun untuk tahun ini dibatasi karena adanya pandemi, tetapi walaupun demikian orang-orang yang beriman tidak pernah merasa gelisah karena tidak dibenarkan untuk melakukan suatu amalan dengan alasan yang syar'i. Karena Nabi mengatakan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, tidak bisa melakukan amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat dan tidak musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, dituliskan baginya pahala amalan itu sekalipun dia tidak melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti itu, mengganti pahalanya, walaupun kita tidak diizinkan untuk mendapat atau mengamalkannya. Ya, karena kabarnya tidak ada izinnya untuk di zona merah. Walaupun ada, ya gimana ya, kita zona merah apa zona hijau nih? Zona abu-abu, taib. Abu-abu, taib. Allahumma musta'an. Jadi beda penafsirannya, beda penafsiran, makanya akan ada beda kebijakan. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, andainya tidak memungkinkan, maka kita tidak perlu merisaukan, karena sesungguhnya sesuatu yang kita sudah niatkan, andainya tidak ada halangan pasti kita lakukan, maka kita dituliskan seperti mengamalkan. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepada kita. Jasanya kepada kita kaum muslimin dan muslimat tidak terhitung dan tak terkira. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai pula ke akhirat sana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat patut kita mencintainya, patut kita selalu mengingat dan mengenangnya, dan sebagai tanda cinta kita kepadanya adalah senantiasa mendoakannya dengan sebaik-baik doa. Dan sebaik-baik doa untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah apa yang Allah dan malaikatnya melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah dan ucapkanlah salam
kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak-banyaknya, sesempurna-sempurnanya. Oleh itu para sahabat bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, alimna kaifa nusallimu alaik, kami sudah tahu ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepadamu, assalamu alaika ya Rasulullah, lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi ajarkan, qulu Allahumma salli ala Muhammad, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mohon maaf, ada pengumuman dari panitia, pemilik motor dengan BM 5800 JW, orang Jawa nih. Nah, JW diharap untuk membuka gembok motornya karena ada ibu-ibu yang mau pulang. Iyalah, mohon maaf ya. Nah, yang terhalang ibu-ibu pulang, tidak masak nih ayu nanti. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT, maka selawat dan salam ini adalah sebaik-baik doa kita. Maka semakin sering kita ucapkan, semakin tanda semakin dalam cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah sebabnya Imam Ahmad rahimahullah wafat 241 mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis. Ahlul hadis, ya kalau masih ingat kaji sebelumnya, yaitu orang yang senantiasa mengamalkan hadis dan senantiasa meriwayatkan dan mempelajari hadis. Apa sebab? Setiap hadis disebut, setiap hadis diriwayatkan, sallu alaihi, mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling cinta kepada Nabi di antara pengikut Nabi adalah ahlu al-hadis. Mereka tidak mengenal agama ini kecuali melalui Al-Quran dan hadis, dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari hadas. Ya, tahu beda hadis dengan hadas kan? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Coba mukaddimah. Hari ini karena di hari-hari terakhir, tinggal 2 hari lagi ya, besok 29, lusa 30, masih ada kesempatan bagi yang belum menang pada putaran-putaran sebelumnya. Andainya pun tuan-tuan sudah menang di putaran sebelumnya, anggaplah sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Bukankah pemenang itu, para juara itu selalu ingin mempertahankan? Hah? Enak nggak jadi juara bertahan? Enggak ya? Udah juara sekali, besok enggak mau lagi juara? Hah? Tentu enggak mau ditanya nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti setiap juara ingin selalu juara. Buktinya tuan-tuan ketika belajar dulu sekolah 1 juara 1, besok nak juara lagi atau enggak? Nak juara lagi. Bahkan setiap pasang juara dipanggil, dipesan, besok lebih giat lagi ya, supaya nilainya lebih tinggi, supaya nilainya lebih tinggi. Kita juga seperti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena Allah menjanjikan dan Allah tak pernah mungkir janji. Allah menjanjikan dan dia tak pernah mungkir janji, memberikan yang terbaik. Mungkin tak terbayangkan oleh kita. Misalnya Allah menyuruh kita untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu Allah siapkan baginya surga. Surga itu bisa kita bayangkan? Hah? In a'adatlu li'ibadiyal muttaqin,
Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa di dalam surga ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula terdengar oleh telinga. Tidak pernah diceritakan orang kepada kita bagaimana indahnya surga itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah pula terhayalkan dalam lamunan seseorang. Tak pernah terlamunkan. Sekadar ilustrasi saja, Nabi menggambarkan atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, bahwasanya seseorang itu yang diberi istri bidadari di surga, dia memeluk istrinya selama 70 tahun. Ini yang belum sampai umur, tutup telinga dulu ya, yang belum sampai umurnya. Nah, yang memeluk istrinya sang bidadari selama 70 tahun lamanya tidak bosan. Nanti praktekanlah yang punya istri. Iya. Bisa enggak memeluk istri 70 menit? Tak bosan? Hah? Subhanallah. Coba dulu. Ini 70 tahun tak bosan. Allahu Akbar. Jadi apapun yang dipandang di akhirat tak membosankan. Apapun yang dimakan tak membosankan. Tidak ada cerita nek di surga. Dan apapun yang dimakan tidak akan menyebabkan penyakit. Kalau kita di dunia banyak makan yang manis, kena penyakit. Gula. Banyak makan yang masin, penyakit darah tinggi. Kurang garam, darah rendah. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya salah di dunia ini. Punya istri satu, maaf. Tapi tidak puasa malam ni. Istri satu tidak selamanya bisa makanya itu mungkin syariatnya kenapa mesti lebih dari satu. Nak 2, nak 3 atau 4. Semuanya mau tapi malu. Semuanya mau tapi malu. Bukan sayang istri. Sayang istri, tak ingin sang kekasih menderita. Biarlah kita menahan diri. Ya saya? Padahal hati sudah hampir pecah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah surga. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau itu hadiahnya, dan surga itu bertingkat-tingkat. Kalau mintalah al-firdaus al-a'la, surga Firdaus. Awak dekat dengan Pak Firdaus saja luar biasa. Iya. Dekat dengan Pak Dr. Firdaus, Masya Allah, serasa Pekanbaru sudah milik kita gitu. Dakwah lancar gitu kan, rezeki lancar, urusan lancar, Masya Allah, prestasi moncer, proyek. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini surga Firdaus. Ya, kalau ada paradis di dunia itu namanya aja, tapi yang seperti surga Firdaus tak ada. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di akhir-akhir ini mana tahu ini yang menentukan. Mungkin di putaran sebelumnya, lap sebelumnya kita belum finish di urutan 1. Mungkin di hari yang 2 ini kita bisa finish di urutan 11. Kaum muslimin dan muslimat, maka mari kita evaluasi. Ya, ibarat dalam pertandingan kita akan mengevaluasi di mana kekurangan kita. Harus kita deteksi di mana kelebihan orang, di mana kekurangan kita.
Karena sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, sang juara tidak akan melewatkan sedikit pun detail daripada apa yang dia lakukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah ditanyakan kepadanya, subhanallah, sekelas dia ditanya juga, apalagi sekelas kita. Al-Hasanul Basri saking terkenalnya, tak ada negeri di dunia ini kecuali ada nama Hasan Basri. Ya, kan banyak Hasan Basri. Bangkinang ada, Pekanbaru ramai, Jakarta pun ada, ya kan? Cuma rata-rata Hasan Basri di kita ini banyak yang kaya-kaya, tidak ahli ibadah. Mana? Kaum muslimah, Al-Hasanul Basri rahimahullah imamu ahli Basrah, imamnya negeri Basrah pada masanya, bahkan imamul muslimina fil alam, imamnya kaum muslimin di seluruh dunia. Buktinya sampai hari ini perkataan beliau masih sedap untuk kita nikmati, ucapan-ucapannya masih menyenangkan telinga kita, didengar oleh telinga kita, nasihat-nasihatnya masih masuk dalam hati dan jiwa, menyejukkan sanubari, mendatibkan cinta dan rindu kepada Allah Tabaraka Ta'ala, mendorong dan memotivasi beramal saleh. Itulah Al-Hasanul Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi beliau diuji orang juga rupanya. Makanya kalau ada yang nanya ke antum, nanti jangan cepat marah ya. Ini pertanyaannya mungkin menyinggung bagi siapa yang suka tersinggung, tetapi akan menyebabkan tersenyum siapa yang suka untuk diperbaiki. Ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, ya Imam, amu'minun anta? Amu'minun anta? Apakah engkau masuk orang beriman atau tidak? Antum sempat ditanya begini, marah enggak ya? Hah? Ustaz, mentang-mentang Ustaz nanya saya. Berapa berusaha amalan Ustaz? Gitu dah. Kita marah ditanya. Bahkan sebagian kita mungkin ketika, kalau orang Arab kan kalau marah, Allah yahdik, semoga Allah beri kamu hidayah, gitu ya. Kita didoakan berhidayah, mungkin marah kita. Memang saya sedang sesat, gitu? Nggak terima kita. Atau ketika kita tersilap, mohon Pak, boleh saya tunjukkan sesuatu? Kamu ini siapa? Ya Pak, saya pernah di waktu masih menuntut ilmu di Lipia Jakarta, sholat dekat seorang bapak-bapak yang memang mertuanya imam masjid itu. Imam masjid itu kalau takbir biasanya 7 kali takbir belum masuk. Mulai sholat tuh Allahu Akbar, astagfirullah, tidak jadi. Ya, karena niatnya belum terpasang. Ya, susah sekali masang niat. Akhirnya was-was. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ditanyakan kepada saya apa namanya selesai sholat, karena ada kesalahan dalam sholat yang beliau lakukan oleh bapak ini. Saya minta izin, assalamualaikum Pak, sana boleh saya mengatakan sesuatu? Mudah-mudahan bapak tidak marah. Ya silahkan. Ini pasti saya bilang bapak tadi begini-begini, saya kira menurut ilmunya ini kurang sahih Pak. Kalau dia belalakin, kamu siapa? Anak kemarin sore. Nah itu anak kemarin sore. Anak kemarin sore lahirnya barokah mungkin ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak diterima orang. Susah untuk dikritik, itu susah, apalagi disalahkan. Makanya jangan bikin salah kalau tidak mau disalahkan. Cuman sayangnya kita ini khatta'un, banyak salah. Makanya orang yang mau jadi orang baik, bila disalahkan dia berterima kasih. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya akan berterima kasih kepada siapapun yang menyampaikan kesalahan saya langsung ke saya. Ya, tapi kalau sudah diumumkan, dikomprehensif perskan, ini bukan nasihat namanya, ini namanya fadhihat. Ini membuka aib di depan umum, tidak dianjurkan. Maka kaum muslimin, tapi kalau menasihati itu bagus. Nah, orang ini bertanya kepada Imam Al-Hasanul Basri. Pertanyaannya, ya kalau kita ditanya mungkin kita tersinggung, tapi Imam tidak. Karena dia memang siap selalu diperbaiki, walaupun oleh orang yang mungkin jauh derajat di bawahnya.
Ma'asyiral kiram, dia memang orang-orang besar itu selalu berhati besar, berjiwa besar, siap diuji dengan ujian yang besar-besar. Amu'minun anta, apakah kamu beriman? Dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya akhi atau ya ibn akhi, in kunta ta'ni anni mu'minun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, fallahumma na'am. Andainya yang kau maksudkan wahai saudaraku, aku beriman pada Allah, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman kepada takdirnya, beriman pada hari kiamat. Kalau itu yang kau maksudkan, saya alhamdulillah beriman. Wa in kunta ta'ni kama qala Allah azza wa jalla fi kitabih, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, wallahu ta'ala a'lam. Fala adri amu'minun ana am lam akun mu'mina. Andainya yang kau maksud wahai saudaraku bahwa aku beriman seperti yang Allah firmankan, orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, nama yang begitu indah kaum muslimin, bila disebut nama Allah, apalagi kalau diingatkan jangan durhaka kepada Allah atau ada dosa kepada Allah yang diingatkan, wa idza qila lahu taqillah, takutlah kepada Allah tabaraka taala, disebut saja nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu takut, hati mereka bergetar, mereka khawatir. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan padahal hati mereka merasa gedar, merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, wa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang bila disebutkan Allah kepadanya bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kalau ini yang kau maksudkan wahai saudaraku, maka saya tidak tahu apakah saya termasuk yang beriman atau belum beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, di penghujung Ramadan ini, setelah kita dipanggil Allah tabaraka wa ta'ala di awal Ramadan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ketika itu panggilan itu berkesan pada kita bahwa kita termasuk yang terpanggil untuk berpuasa, maka kita bersiap-siap untuk berpuasa, bersiap-siap untuk melaksanakan apapun yang berkaitan dengan puasa, salat, sedekah, menebarkan ilmu, menahan amarah, bertaubat dari segala dosa, maksiat yang kita lakukan sadar atau tidak sadar, mata yang salah memandang, telinga yang sering mendengar yang tidak baik, tangan yang salah pegang, hati yang salah menuduh, hasad yang senantiasa mendera jiwa, iri yang senantiasa membuat kita menderita,
atau tamak yang membuat kita lupa mana yang halal, mana yang haram, atau keinginan untuk senantiasa di depan yang membuat kita lupa bahwa sesungguhnya Allah tidak suka kita riya, atau amalan kita yang senantiasa diliputi oleh riya, ingin popularitas, ingin dipandang, kalau tidak disebut kita merasa sedih, dan seterusnya. Kita sudah bersiap. Nah, apakah di akhir Ramadan ini iman itu bertambah? Apakah di akhir Ramadan ini iman itu semakin kokoh? Kalau ketika dipanggil kemarin kita merasa bagian daripada orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apakah di akhir Ramadan ini panggilan itu masih terasa, masih terus meningkat sehingga sampai pada peringkat yang disasar oleh orang yang berpuasa, yaitu sampai kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, at-taqwa dengan amalan-amalan kita di bulan puasa menghendaki itu makna, karena takwa itu adalah menjadikan kita hati-hati, membuat kita orang yang senantiasa disiplin dan teliti, orang yang bila berjalan taat dengan segala aturan, yang bila tidak berjalan karena ada larangan, orang-orang yang senantiasa bila diminta Allah dia berikan, dan bila ditegah Allah dia tinggalkan tanpa mencari-cari alasan. Karena ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kenapa bertambah? Karena bertambah rindu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, rindu kepada surganya. Allah memberikan kepada kita harapan-harapan, bonus-bonus, tambahan-tambahan. Kalau di luar Ramadan untuk beramal saleh mungkin terasa berat, di bulan Ramadan Allah ringankan. Di bulan selain Ramadan masuk surga mungkin terasa berat, karena memang huffatil jannatu bil makarih. Masuk surga itu jalannya penuh onak dan duri, penderitaan dan tantangan. Di bulan Ramadan Allah mudahkan. Mungkin berbahagia saudara-saudara kita yang mungkin dipanggil di bulan Ramadan ini, dipanggil kembali. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmah, dan mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan, kebaikan yang telah mereka kemukakan, dan Allah hapuskan segala kesalahan. Karena memang hari-hari ini adalah hari aulayali itqim minan nar, malam-malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Ma'asyiral kiram, kalau belum di hari-hari yang 28 ini taubat kita belum sempurna, masih ada sisa-sisa keinginan melanjutkan dosa, ada 2 malam lagi, malam pembebasan itu. Andainya di malam-malam sebelumnya solat kita belum juga khusyuk, masih separuhnya hilang dengan hayalan, mungkin sepertiganya lenyap karena pemikiran, mungkin yang lainnya semuanya hilang karena riya dan popularitas, masih ada 2 lagi. Kalau seandainya doa-doa kita di 28 malam belum terkabulkan, masih ada waktu lagi untuk memperbaiki doa kita. Mungkin silaturahim kita masih terputus, mungkin hasad kita masih bersarang di hati, mungkin dendam kesumat kita belum hilang sempurna, mungkin sifat pemaaf kita yang belum mengemuka, mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang hanya Allah, kemudian kita yang mengetahui, orang lain tidak tahu. Sekarang kita mulai untuk meninggalkannya dan berazam tetap kembali kepadanya apapun resikonya. Karena sesungguhnya meninggalkan kebiasaan buruk bukan tidak punya resiko. Syaitan akan senantiasa menakut-nakuti. Syaitan dalam bentuk manusia dan jin akan menakut-nakuti kita. Kalau kau berhenti dari dosa ini, awas,
ada sesuatu yang akan membuat kamu rugi atau merusak nama baikmu dan seterusnya. Tetapi kalau Allah, kalau kita murni dan ikhlas karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kalaulah di hari-hari sebelumnya sedekah kita masih tersendat-sendat, maka masih ada 2 malam lagi. Mudah-mudahan perginya Ramadan benar-benar membawa kesan bahwa si fulan bin fulan salatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, zakatnya Masya Allah, amar ma'ruf nahi mungkarnya Masya Allah, menundukkan pandangannya Masya Allah, keikhlasannya Masya Allah, imannya bertambah Masya Allah, ilmunya sebanyak-banyak diamalkan Masya Allah. Kalau ini yang kita bawa menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan hasilnya menggembirakan, target tercapai, visi terlaksana, misi terlakukan. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kesempatan itu untuk kita. Mudah-mudahan kita menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah, dan kita deteksi apakah iman kita bertambah, iman kita meningkat, apakah amalan kita semakin ikhlas karenanya. Maka patokan kita adalah pada iman tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar hati ini bila mendengar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bertakwa itu bila diingatkan dengan Allah, maka seandainya dia sedang minum minuman keras, dia campakkan itu minuman. Ketika diingatkan dengan Allah, walaupun dia sudah akan berzina, sudah berada di ataslah perempuan itu, maka dia akan kembali kepada Allah Tabaraka. Sebagaimana kisah 3 orang yang terkepung dalam gua, yang salah satunya adalah hampir berzina, lalu diingatkan kepada Allah, ittaqillah la tafuddannal khatama illa bihaqqih, takutlah kepada Allah, jangan engkau melakukannya kecuali dengan hak, maka dia tinggalkan. Demikian pula hak-hak orang lain yang ada pada kita, ketika diingatkan kepada Allah, maka kita pun segera melaksanakannya. Semoga Allah SWT menjadikan hari yang tinggal 2 ini mudah-mudahan bagian bagi kita, walaupun pada sebelumnya kita tidak dapat. Dan andainya kita sudah dapat sebelumnya, semoga semakin menambah derajat kita meningkat. Mudah-mudahan mendapat surga yang tertinggi di sisi Allah yang maha tinggi, bersama para petinggi, para nabi, para rasul, para syuhada wassalihin wassiddiqin wa hasuna ulaika rafiqah. Demikian, dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang-orang beriman lalu diikuti oleh orang-orang keturunannya dalam keadaan iman, alhaqna bi dzurriyyatahum, nanti akan kami gabungkan mereka dengan keturunannya itu kembali di surga tentunya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau masalahnya tidak sependapat, tidak seide, tapi masih seiman, masih seiman, maka
kita katakan seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ala yahsul bina an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq bi mas'alah. Bukankah lebih baik kita tetap bersaudara, karena innamal mu'minuna ikhwah, tetap bersaudara sekalipun tidak satu masalah pun yang kita sepakati. Maksudnya masalah yang sifatnya cabang. Yang satu berkunut, satu tidak berkunut. Satu solat tarawih 11, satu solat 23 misalnya. Kan tidak keluar dari iman ini. Keluar dari iman? Nah, selama kita masih dalam saudara seiman, apalagi itu anak, istri, keponakan, mama, ete, bibi, bule, budek, dan seterusnya. Semuanya kita. Nah, andainya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, selama masih boleh kita mendoakan, kita doakan. Selama kita masih boleh untuk sama makan, ya kita sama makan. Kecuali mereka tidak lagi seiman dan seagama dengan kita. Itu pun hak-hak mereka mesti kita berikan. Mesti kita berikan. Misalnya orang tua kita agamanya lain, boleh tidak kita kasih makan? Boleh. Boleh kasih rumah? Boleh belikan pesawat? Semuanya alhamdulillah. Boleh kita berbuat kebaikan untuknya. Sebaliknya juga orang tua yang muslim, anaknya tidak muslim, boleh dia kasih nafkah? Boleh, alhamdulillah masih boleh. Ya, apalagi ini masih sama-sama muslim. Cuman bedanya mungkin ini ikut ormas ini ke ormas ini. Sini sholat masjid ini, sholat masjid ini. Nah, inilah kesabaran kita. Karena kita hari ini alhamdulillah negeri ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ramai pemahamannya. Kadang-kadang ada yang hari rayanya berbeda serumah. Menantu sudah hari raya, mertua masih puasa. Itu luar biasa manjangnya orang tua itu dibuatnya. Apalagi dia tidak jaga pula, sengaja pula mancing-mancing mertuanya. Makan apa katanya? Ngajak apa makan masih puasa. Ini uji kesabaran nih Pak, insya Allah. Yang insya Allah selama beriman, selama iman masih ada dan menutup ucapan terakhirnya la ilaha illallah, insya Allah bergabung di surga. Cuman bezanya mungkin sebagian masuk dulu, na'udzubillah ya, jangan sampai singgah. Mana tahu. Kemudian ingat bahwasanya orang yang beriman itu nanti diizinkan memberikan syafaat. Anak yang misalnya anak yang saleh atau hafiz Quran misalnya, diizinkan memberi syafaat kepada orang tuanya, bahkan 70 orang anggota keluarganya yang mati syahid memberikan syafaat, orang-orang yang mukmin memberikan syafaat, orang-orang yang satu pengajian sesama di dunia insya Allah diizinkan beri syafaat. Jadi banyak syafaat. Itu masuk, tidak mau bapak kasih syafaat sama anak? Alhamdulillah. Oleh sebab itu mereka tetap bagian dari kita yang tak terpisahkan. Kalau tidak seide, tidak sepengajian, tidak satu aliran lah ya, selama masih muslim mukmin masih perlu untuk diperhatikan. Dan kalau memang kita merasa yakin kita dalam kebenaran, sampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan kalau ngaji yang di situ tidak baik nafkah, itu tidak bisa. Tetap kasih dia kewajiban, kita tak boleh tidak ini kan. Mudah-mudahan dengan demikian, dan ini teruji kaum muslimin. Ada orang tua, ya, ada apa namanya, seorang anak ngadu, orang tuanya begini, ya, sholat tidak, berjudi rajin, mabuk suka, apalagi kadang-kadang menampar istri pula kadang. Ya orang mabuk itu nampar dia, mabuk duit tak ada. Marah dia. Tapi ketika dia ngadu ke kita bilang, kamu sebagai anak harus semakin baik pada ayahmu. Dan bilang sama ibunya harus semakin sabar setelah ngaji. Jangan setelah ngaji tambah tidak sabar dengan suami. Harus semakin sabar. Subhanallah, tidak terlalu lama. Hitung bulan saja dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dengan doa, dengan usaha, akhirnya menjadi orang yang rajin mengaji dan meninggalkan dunia lama yang gelap itu. Allah yang maha memiliki hati kita. Hati kita itu tidak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia bolak-balikkan. Maka doakan doa anak yang saleh, yang salihah mustajab. Sebagaimana doa orang tua untuk anaknya mustajab. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Tambah lagi. Hah? Selama masih masuk surga, insya Allah jumpa. Ya, insya Allah jumpa. Nah, ya, kaum muslimin dan muslimat, kata dikatakan akidah yang berbeda maksudnya satu bertuhan sama Allah, satu sama selainnya, tidak kan? Satu muwahhid, satu musyrik, enggak kan? Enggak kan? Satu ngaji di azam, satu ngaji di azim, itu aja bedanya. Ya, mudah-mudahan masuk surga lah. Cuman yang betul kita kokohkan, yang salah kita luruskan. Kalau dia tidak mau diluruskan, lama-lama tidak keluar dari iman, maka potensi masuk surga masih ada. Jelas. Ada orang pergi berjihad bersama Nabi dan terbunuh tapi masuk neraka. Ada enggak? Bersama Nabi dia. Zahirnya syahid, tetapi ternyata mati buruk. Berapa banyak mungkin orang mengaji di majelis yang manhajnya benar, tetapi mungkin dapat su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena hadis mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Berapa banyak orang dalam pandangan manusia beramal amalan ahli surga, tetapi sudah tertulis dalam takdir Allah dia masuk neraka. Menjelang meninggalnya dia amalkan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Sebagaimana zahirnya orang mengamalkan amalan sia-sia dan masuk neraka, tetapi takdir Allah menentukan dia masuk surga. Sehingga tadi gambarkan, sehingga tak ada lagi jarak kecuali sehasta antara surga dengan dia. Lalu dia mengamalkan amalan ahli surga sehingga masuk. Ini kasus ini banyak terjadi di zaman Nabi sendiri. Orang yang belum beramal apa-apa lalu masuk Islam, pergi berjihad dan mati terbunuh. Kata Nabi SAW, hadza amila qalilan wa ujira katsiran. Ini diberi, dia beramal bukan belum ada amalnya, baru masuk Islam, ikut perang masuk, lalu diberi pahala yang sangat besar. Ya Syekh? Jadi benar jalan betul, tapi orang yang berada di jalan yang benar, ada dia terpeleset, ada eksiden, ada kecelakaan, ada jatuh ke jurang, ada. Nah, usahakan jangan sampai jatuh ya, usahakan jangan sampai jatuh di jalan benar terus. Tapi potensi orang yang berada di jalan tak benar untuk kecelakaan lebih besar. Maka tanggung jawab kita untuk mengasihani, bukan memutuskan mereka masuk neraka. Itu bukan putusan kita, tak boleh. Jelas ya? Jadi ngaji itu bukan untuk menghukum orang. Nah, ngaji itu untuk meluruskan jalan kita. Dan kalau kita tahu jalan yang benar, kita ajak orang lain untuk mengaji dengan kita. Bukan untuk, oh siapa tidak ngaji sama kita di azam masuk neraka, itu tidak boleh, tak urusan kita. Jelas ya? Tapi mengatakan manhajnya yang ini keliru, bisa untuk jelaskan dengan ilmu, silahkan, tidak ada masalah. Dan siap pula dia debat pula nanti. Gitu aja kalau siap, jangan sampai marah. Tapi kalau tidak siap di debat, jangan meluruskan orang. Jelas? Karena memang setiap pendapat itu pasti ada pendebatnya. Pasti ada. Kalau antum tidak siap debat, jangan masuk-masuk ke ruang debat. Sebab nanti berkelahi jadinya. Wang ahli noko, ahli sosek, kan? Nah, kalau ini bahaya. Akhirnya nanti jadi masalah yang mendunia jadinya. Ya Pak ya? Ya kalau tidak siap untuk itu, maka cukup mengatakan masalah ini keliru. Di mana kelirunya? Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada pendapat ulama salaf dalam masalah ini. Jelas? Ya, nanti yang mengatakan itu benar, dia akan cari alasan lagi. Ya.
Nah, tentu saja siapa yang tahu yang benar pasti tahu yang salah. Tapi siapa yang tahu yang salah, yang benar tak tahu, yang salah pun tak tahu. Catat baik-baik. Tolong catat. Bahwa orang yang tersesat tak pernah sadar dia sesat. Orang yang berbuat salah tak pernah berniat buat salah. Nah, kalau dia tidak berniat, kasihani dia. Dia sebenarnya tidak niat salah. Maka jangan antum perparah dengan menghukumnya masuk neraka. Jelas? Paham tak? Ya, paham sekali. Itu seduduk kan masalah ini. Dia tidak pernah berniat buat salah. Sebenarnya kalau kena caranya menunjukkan dia mau kembali ke jalan benar. Cuman ketika antum bilang, hai ahli neraka, mau tak? Mau tak dibilang, hai para pendurhaka, mau tak? Tidak. Makanya kadang-kadang berapa? Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat, materi penting, tetapi cara menghidangkan materi juga tidak kalah penting. Durian enak nggak? Durian king, musang king ya? Iya, mahal? Mahal ya? Kabarnya ada 25 juta 1 kilo ada kan? Baik, saya tidak pernah coba. Dengar saja. Tapi kalau ada yang mau beli kan saya makan. Nah, andainya antum hidangkan dengan telapak tangan, nih Ustaz, ini mahal nih Ustaz. Mau untuk makan? Kecuali betul keyakinan saya wali. Jadi barakan dah. Iya tak? Atau diletakkan di karpetnya. Masih mahal apapun orang tak akan makan. Apalagi di musim pandemi ini. Atau misalnya antum habis saja bersin, acung gitu kan, ambil kue, ini Ustaz kue mahal nih. Mau tuh, tak bisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, materi penting, betul, harus benar. Tetapi cara menyampaikan juga harus benar. Atau bahasa lainnya, kita menegakkan sunnah juga memakai cara sunnah. Ini tidak, sunnah dipaksakan dengan cara yang bid'ah, bahaya juga. Hasilnya kalau positif tambah negatif, hasilnya tahu tuh contoh. Ya, jadi sunnah disampaikan dengan cara yang tidak sunnah, hasilnya tidak sunnah. Jelas? Positif tambah negatif, negatif hasilnya. Makanya sunnah campur bid'ah, jadi bid'ah hasilnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pelajari materinya, pelajari cara menyampaikannya. Karena Nabi bukan hanya menyampaikan materi, juga memberikan cara menyampaikannya. Jelas? Makanya ketika dia berhadapan dengan orang-orang jahiliyah, orang jahiliyah dihadapinya, orang yang kafir dihadapinya. Ketika berdialog, dia siap untuk duduk beradu lutut dengannya. Duduk beradu lutut. Awak duduk beradu tinju sama lawan. Padahal sesama muslim yang tidak boleh kaum muslimin. Asal nampak tak sependapat, belalak mata aja yang nampak, itu tidak boleh. Ada kan? Ada kan? Tidak ada. Segera kita istighfar pada Allah SWT. Ya Allah, karena Allah memuji Nabi, fabima rahmatin minallahi lintah lahum, karena rahmat dari Allah kamu lunak kepada mereka. Kan saudara muslim kita kan tidak lebih jahat dari Fir'aun kan? Iya tak? Tapi masih disuruh Nabi Musa, 2 nabi lagi, menghadapi Fir'aun dengan bahasa yang lunak atau bahasa yang kasar? Bahasa lunak. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, andai terlanjur kita mengucapkan kata yang tidak pada tempatnya, membuat orang tersakiti atau zalimi, jangan lambat-lambat minta maaf saja. Antum kalau tersakiti sama saya nanti sampaikan aja. Insyaallah pengajian besok saya umumkan saya minta maaf. Tadi kan sudah minta maaf juga di akhir tadi kan. Mohon maaf dan terima kasih. Itu gunanya setiap. Kemudian di ayat lagi Allah sempurnakan, fabima lintalahum fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Andainya kamu kasar, andainya hatimu keras dan berjiwa berkata kasar, mereka akan berpaling dari. Makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Makanya maafkan mereka dulu, maafkan mereka, kemudian istighfar untuk mereka. Setelah maafkan dan diistighfar untuk mereka, baru kita berdialog dengan mereka. Ini enggak,
Tiba-tiba dialog dalam keadaan mata membelalak, hati panas, kepala mendidih, mana bertongkau jadinya. Kalau ada senapang-senapang yang bicara waktu itu. Makanya fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, istighfar untuk mereka, baru wasyawirhum fil amri, baru bermusyawarah dengan mereka. Jelas? Jadi kalau nak berdialog nanti bermusyawarah harus maafkan dulu. Jelas? Jangan terbayang nanti ini orang ahli neraka, tidak usah berdialog, tidak usah dialog. Makanya di medsos itu banyak yang begitu tuh. Ya, banyak yang begitu. Sampai-sampai ustaz pun korban komentar yang tidak baik kadang. Gara-gara apa? Dia benci. Sampai ada juga yang mengatakan kepada saya misalnya, ya, awak baca Quran, ya, ada yang bilang, ustaz, bukan ustaz lagi, bapak katanya, mesti belajar tajwid lagi, belajar nahwu sharaf lagi gitu. Sebenarnya mau saya jawab kan, kalau memangnya antum mau ngajar saya, guru tajwid saya Imam Masjid Nabawi dulu gitu. Mana tahu dia lebih hebat daripada Syekh Muhammad Ayub kan? Itu guru tajwid saya dulu waktu kuliah. Syekh Muhammad Ayub tidak lulus tajwidnya, tidak ya. Kemudian guru qiraat saya dulu Syekh Ubaidullah Afghani. Murid-muridnya diantaranya ada yang jadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya karena orang Indonesia aja tidak jadi imam Masjid Haram. Padahal pernah juga jadi imam di situ. Tidak percaya tuh. Saya pernah jadi imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Sering malah. Cuman jemaah terlambat. Jemaah terlambat. Iya. Jemaah apa? Iya pernah, Pak. Pernah jadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lumayan juga lah jemaahnya, hampir 100. Hampir 100 jemaah terlambat. Karena pergi umroh kan orang dah selesai isya kan, atau selesai maghrib, atau selesai subuh orang kan, kita terlambat tuh. Otomatis kan kita sholat berjamaah karena kita bawa jamaah. Makanya lepas dari pendapat boleh tidak boleh ulang jamaah satu masjid, ini masalah lain dalam masalah fikih, tapi yang sahih insyaallah dibolehkan mengulang-ulang jamaah dalam satu masjid. Ini khilaf memang di antara ulama, tapi saya melihat kalau dibolehkan di jemaah berulang di masjid di perjalanan, banyak masjid kita juga masjid tempat singgah orang sedang berjalan. Misalnya masjid ini banyak orang berjalan singgah di situ kan. Makanya wallahu alam saya melihat itu lebih sahih, wallahu taala alam. Cukup ya? Sekarang paham tak? Kalau belum bisa tambah lagi. Betul. Terima kasih dan mohon maaf. Saya sudah minta maaf tadi itu. Makanya saya selalu berusaha untuk minta maaf. Ya selesai, karena ada mungkin ucapan yang tak terasa saking semangatnya kan, sehingga ada yang tersinggung. Ya mana saja tersinggung, mudah-mudahan dimaafkan. Kalau tidak, ya berusahalah mendoakan saya semoga tidak lagi suatu saat mengucapkan kata yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.